Baik, selamat siang semuanya. Saya masuk lagi ya di mata kuliah penjadwalan produksi. Setelah sebelumnya kita membahas sedikit ya. Kemarin ada single machine, kemudian ada parallel machine. Kemarin yang terakhir kayaknya saya spill aja ya parallel machine itu seperti apa. Terus nanti kalau penjadwalannya pakai eh, banyak mesin itu seperti apa. Nah, kemarin kita pakai SPT ya, shortest processing time. Itu kalau teman-teman ingat yang saya yang kemarin, karena itu memang cara yang paling mudah menjadwalkan untuk apa namanya parallel machine, di mana kita memilih kalau deadline-nya sama ya, artinya deadline-nya sama-sama panjang, masih jauh, atau berada di deadline yang sama, sehingga nggak urgent itu mau dikerjain yang mana duluan, itu kita pilihnya yang diproses paling cepat gitu ya. Yang diproses paling cepat itu yang kita taruh dijadwalkan pertama kali. Ya, dan kalau masih ingat ya yang kemarin untuk parallel machine itu untuk mesin yang kedua atau yang ketiga itu tidak boleh satu job atau satu job ya, satu pekerjaan itu dikerjakan di mesin yang berbeda dalam waktu yang bersamaan gitu. Kalau yang para mesin kemarin saya batasin di situ ya. Walaupun demikian ada banyak sekali variasi permasalahan ya terkait dengan parallel machine yang itu nanti variasinya di mana? Variasinya kalau sudah ada misalnya hmm, eh, due date-nya ya, atau eh, mana pekerjaan yang ini tuh harus segera selesai. Nah, kalau seperti itu bisa jadi kita tidak menggunakan em, shortest processing time ya, karena waktu due date-nya yang pendek, misalnya kita bisa aja mengerjakan satu job pada beberapa mesin dalam waktu yang bersamaan. Itu mungkin terjadi. Dan konteksnya kemarin asumsinya satu job itu bisa dipecah, gitu ya. Artinya bukan job yang sifatnya series. Maksudnya series itu ya kalau udah dikerjakan di satu mesin ya harus di mesin itu sampai selesai. Artinya nggak boleh dipecah. Itu bukan bagian dari asumsi. Kemarin asumsinya adalah itu pekerjaannya bisa dipecah. Jadi misalnya kalau proses giling misalnya tepung 1 kilo digiling di mesin satu, 1 kilo digiling di mesin dua, 1 kilo digiling di mesin tiga itu bisa. Nah, asumsinya begitu. Variasi kasusnya bisa juga kalau tadi tidak bisa dipecah. Nah, artinya memang harus dijadwalkan di mesin yang sama. Nah, itu bisa menjadi salah satu variasi lagi penjadwalan untuk parallel machine. Nah, sekarang kita akan membahas tentang masih dalam konteks gimana kalau mesinnya lebih dari satu. Nah, ada yang namanya flow shop, ada yang namanya job shop. Nah, teman-teman mungkin di sini ada yang asing gitu ya. Atau sebenarnya kalau yang karyawan itu sudah familiar sebenarnya dengan lini produksi yang flow shop atau job shop. Cuman mereka mungkin baru tahu, oh itu namanya flow shop, oh ini maksudnya job shop. Oke, langsung lanjut. Eh, jadi kalau kita bicara tentang apa namanya taksonomi atau penjadwalan dalam kaitannya dengan jumlah mesin atau urut-urutan mesin, pokoknya yang berhubungan dengan mesin, karakteristik dan juga spesifikasi atau urutannya, kita bagi menjadi 5. Ya, yang pertama adalah single machine. Kemarin kita sudah bahas ya single machine itu seperti apa. Jadi kalau single mesin itu yang paling gampang ya. Jadi kalau single mesin itu mesinnya cuma satu. Nah, itu gampang banget. Kalau mesinnya cuma satu ya udah main masalah ngantri aja di satu mesin. Cuman kita hanya menentukan ini mana duluan yang dikerjain, mana duluan yang belakangan. Itu kalau satu mesin. Nah, kemudian kesulitan ditingkatkan menjadi paralel mesin. Sekarang bagaimana kalau mesinnya banyak? Mesinnya banyak, kalau pekerjaan atau jobnya cuma satu, itu juga gampang, ya. Tapi sekarang kalau jobnya banyak, mesinnya banyak, ini akan menjadi permasalahan yang lebih kompleks.
Nah, kemudian kompleksitas itu naik lagi ke level ketiga, yaitu flow shop. Apa itu flow shop? Flow shop itu adalah satu lini produksi dengan urut-urutan mesin, di mana proses itu terdiri dari aliran yang diproses pada mesin yang sama. Nah, intinya kalau misalnya flow shop itu routing rute prosesnya sama walaupun mesinnya berbeda. Jadi kalau mesin berbeda tuh misalnya kita ngomongin sewing ada kalau yang di tekstil ya mungkin ada proses pementalan, terus ada proses apalagi yaitu eh, apalah ya garment dan lain-lain gitu ya. Nah itu urut-urutannya sama, walaupun nanti bisa dikerjakan pada mesin yang berbeda. Tapi kalau flow shop itu eh, ciri khasnya adalah urutan prosesnya sama, akan melalui jenis mesin yang sama. Nah itu flow shop, urutannya sama. Kalau urutan sama, prosesnya sama, ya pasti akan melalui jenis mesin atau fungsi mesin yang sama. Nah, mungkin perbedaannya hanya tadi, kalau misalnya satu proses mesinnya, misalnya ya proses satu mesinnya tiga, proses dua mesinnya empat, nanti proses empat mesinnya dua, gitu kan. Ini jumlah mesinnya beda-beda kan di setiap proses. Nah, itu bagaimana penjadwalannya. Nah, itu yang akan dibahas pada kasus flow shop. Jadi kalau kita ngomong tentang parallel machine aja, di dalam konteks satu proses itu masih relatif mudah. Nah, sekarang kalau udah masuk ke flow shop, dia prosesnya lebih dari satu, ya, tapi mengalir pada mesin dengan fungsi yang sama. Nah, kompleksitas di atas flow shop yaitu job shop. Job shop itu seperti apa? Job shop itu aliran produksi di mana prosesnya itu bisa berbeda-beda setiap job. Ya, jadi tidak setiap job itu memiliki proses yang sama atau memiliki aliran proses yang sama. Ya, jadi bisa beda-beda. Nah, dari sini kita bisa, kalau POV-nya adalah mesin, kita punya data bahwa setiap mesin itu sibuk nggak sibuknya ditentukan oleh jenis jobnya. Karena nggak semua job itu diproduksi pada mesin A misalnya. Atau nggak semua job juga nggak diproduksi di mesin B gitu. Artinya kita perlu mengidentifikasi semua aliran proses yang dialami oleh masing-masing job ya. Dan ketika modelnya job shop itu lebih susah untuk menjadwalkan. Kenapa? Karena berarti masing-masing mesin itu mempunyai beban yang berbeda. Kalau yang flow shop tadi, masing-masing mesin itu bebannya sama atau masing-masing proses itu bebannya sama. Ya, misalnya proses di mesin A itu dapat 100. Di mesin B otomatis 100 karena flow shop. Tapi kalau job shop itu berbeda. Nah, yang terakhir yang lebih kompleks lagi itu adalah open shop atau project shop. Sebenarnya lebih ke open shop ya. Kalau project shop itu lebih ke bendanya tuh nggak kemana-mana. Jadi benda yang dikerjakan itu hanya di satu tempat. Yang bergerak itu adalah operatornya gitu. Operator itu membawa mesin-mesin yang fleksibel tadi, kemudian dibawa ke objeknya. Nah, kita mungkin menyorotinya lebih ke open shop ya. Kalau open shop itu apa, Bu? Open shop itu adalah satu job yang itu prosesnya sangat fleksibel, tidak punya urutan gitu. Kalau job shop tadi kan satu job itu ada urutannya. Tapi antara job satu dengan job dua urutannya bisa beda-beda. Kalau flow shop, job satu, job 2, job 3 itu urutannya sama. Ya, urutannya sama. Misalnya sama-sama kemeja gitu ya. Bikin kemeja kan sama, urutannya begitu. Cuman mungkin job satu karena apa namanya? Jahitnya lengan itu lebih ada sedikit variasi, dia lebih lama misalnya. Tapi secara proses urutan-urutannya itu sama kalau flow shop. Ya, kalau job shop tadi urutannya berbeda, tapi satu job itu mempunyai urutan tertentu, ya.
punya urutan tertentu. Jadi job A itu urutannya adalah A, B, C. Job B tulisannya urutannya B, C, D. Semua punya urutan. Tapi kalau udah open shop, itu bahkan kita menentukan urutannya bakalan yang mana duluan gitu. Jadi kompleksitasnya tinggi sekali untuk open shop. Nah, makanya kalau untuk anak S1 biasanya itu masuknya baru ke flow shop gitu ya. Ada juga sih sebenarnya yang mulai menyentuh job shop. Cuman kalau job shop itu mungkin jumlah mesinnya tiap proses itu dua satu atau dua mesin gitu ya. Mentok dua mesin itu tuh masih bisa lah ya. Tapi kalau eh, anak satu biasanya berhentinya di flow shop atau job shop dengan dua mesin. Nah, ini tadi kalau kita membahas penjadwalan dilihat dari eh, jumlah mesinnya. Nah, sekarang teman-teman bayangin ya, kalau misalnya teman-teman di sini, baik yang reguler maupun yang karyawan, itu ingin membuat penelitian tentang penjadwalan. Nah, dipikirkan mana sih apa karakter mesinnya seperti apa, kemudian aliran prosesnya seperti apa. Dan jangan sampai salah ya ketika menjawab. Misalnya nanti pas misalnya mata kuliah perancangan tata letak fasilitas atau misalnya mata kuliah ergonomi misalnya sorry perancangan sistem kerja misalnya ditanya ini jenisnya flow shop atau job shop itu udah flow shop itu apa job shop itu apa ya udah bingung gitu. Padahal udah kita bahas ya flow shop itu apa job shop itu apa open shop itu apa gitu ya jadi harus paham. Selanjutnya, nah, ini gambarannya supaya teman-teman mungkin bisa lebih memahami. Kalau sistem flow shop itu lurus aja, flow, mengalir, lurus gitu ya, mengikuti alur atau tata letak mesinnya. Makanya kalau kita ngomongin tentang perancangan tata letak fasilitas, kalau kondisinya flow shop, itu enak banget kita nata fasilitasnya atau layoutnya. Kenapa? Karena semua job itu melewati semua mesin, ya, melewati semua mesin dan kita ketika menata mesin itu otomatis kita menata efisiensi motion atau efisiensi transportasi untuk semua job. Nah, bedanya kalau job shop. Nah, teman-teman bisa lihat job shop di sini ya. Misalnya ada yang warna merah nih. Warna merah lewatnya ke sini, kemudian ke sini, ke sini, ke sini. Sedangkan job yang biru hanya menggunakan mesin yang ini. Biru muda hanya menggunakan mesin ini. Nah, kalau kita melihat seperti ini, maka kita paham bahwa ada mesin-mesin yang sibuk dan ada mesin-mesin yang nggak sibuk gitu. Nah, kalau teman-teman mungkin mau perancangan tata letak fasilitas, itu challenge-nya menurut saya seperti ini. Jadi, kalau mungkin ya selama ini kan perencanaan tata letak itu hanya asumsinya satu pekerjaan nih atau satu objek yang satu objek itu selalu mengalami proses yang sama gitu. Belum pernah misalnya ada yang tata letak fasilitas yang lintasannya job shop gitu. Artinya tidak semua pekerjaan itu melewati mesin yang sama. Nah, disitulah challenge-nya. Jadi untuk mengurangi jarak dari semua job yang masuk ke kita, mendingan mesinnya itu diletakkan di mana atau layoutnya seperti apa. Sehingga itu akan mempengaruhi waktu transportasi untuk perpindahan material pada semua jenis job. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa pada low shop, setiap job diproses pada setiap mesin tepat satu kali. Rute atau rutinnya seragam, semua job memiliki urutan proses yang sama persis. Sedangkan untuk job shop, rute dinamis itu berdasarkan kebutuhan spesifik dari job tersebut. Rutenya bervariasi ya dan menjadi variabel tersendiri karena setiap job itu bisa memiliki urutan yang berbeda-beda. Tapi kata kuncinya satu, setiap job pasti punya urutan. Beda sama open shop. Kalau open shop
tidak mesti ada urutan baku dari job tersebut. Mau dikerjakan mana dulu itu boleh. Nah, jadi ini adalah perbedaan antara flow shop dan job shop. Nah, sekarang kita lihat di perbedaan yang lain ya. Kalau dari keseragaman rute, maka flow shop seragam, job shop berbeda, dan open shop itu malah free, bebas. Kemudian urutan proses, kalau flow shop itu tetap urutannya, kalau job shop itu eh, tetap tapi untuk job tersebut saja. Ya, kalau job yang lain itu bisa berbeda. Open shop itu tidak ada urutan. Jadi kalau saya boleh simpulkan, flow shop itu mengandalkan konsistensi rute. Sedangkan job shop dan open shop itu menuntut fleksibilitas rute. Jadi kalau bisa nggak kita perancangan tata letak fasilitas itu di job shop saya. Yang saya bilang tadi boleh. Jadi kalau asumsinya kita sudah keep dulu nih, kita hanya menerima job tersebut. Misalnya, jobnya itu terdiri dari 4 job. Job A, job B, sampai job D. Ya, selama 1 tahun kita cuma menerima job itu terus. Dan keempat job itu punya aliran yang tetap untuk masing-masing jobnya. Nah, kalau dari situ kita boleh untuk challenge ya, untuk merancang tata letak mesin itu supaya meminimalkan perpindahan material masing-masing job. Nah, kalau untuk open shop itu eh, yang kita tentukan justru adalah urutannya, bukan rutenya, tapi lebih kepada kita urutannya mau ke proses yang mana dulu. Sebenarnya combine juga sih sama mau ke mesin yang mana dan urutan yang mana. Makanya kalau open shop itu susah lah ya. Anak S1 kayaknya masih berat. Nah, kemudian kita pelajari aksiomanya. Aksioma itu kayak hukumnya ya. Jadi pada prinsipnya terdapat jumlah jadwal yang layak atau visible yang tak terhingga untuk setiap penjadwalan job shop. Kalau kita ngomongin job shop ya. Jadi kalau untuk kita ngomongin job shop itu sebenarnya banyak sekali kemungkinan karena kan urutannya beda-beda dan setiap job itu punya urutan yang berbeda-beda. Sehingga pasti ada mesin-mesin yang menganggur pada satu waktu karena nggak dipakai. Ya, karena nggak semua job itu pakai mesin yang sama. Sehingga kita temui pada job shop itu ada idle time atau waktu menganggur. Nah, akar masalahnya waktu menganggur ini itu bisa ditempatkan dimanapun, ya, pada operasi atau pada job-job yang kita jadwalkan secara berurutan. Kita mau tempatin mesin itu nganggur di awal, atau mesin nganggur di tengah, atau mesin nganggur di belakang. Itu masalahnya, ya. Nah, tetapi kalau kita mau mengeliminasi waktu menganggur, maka kita bisa menggeser-geser tuh eh, proses operasinya. Jadi setelah eh, kita plottingkan, misalnya job A itu awalnya mesin 1, job B awalnya mesin 2, terus job A awalnya mesin 2, job B awalnya mesin 1. Pada satu waktu ketemu, ternyata kedua mesin atau salah satunya masih bekerja, sedangkan yang lainnya menunggu gitu. Nah, itu kan tetap ada waktu menganggur ya, atau idle time di mesin yang menunggu tadi. Nah, kita lihat di sini. Tapi setelah urutan operasi itu kita tetapkan, waktu menganggur itu tidak bermanfaat lagi. Karena operasi sudah kita upayakan untuk diproses sepadat mungkin. Waktu menganggur berlebih terjadi jika suatu operasi dapat dimulai lebih awal tanpa mengubah urutan pada mesin manapun. Jadi kalau di dalam apa namanya penjadwalan
kita mulai proses awal itu tuh justru akan memberikan waktu menganggur. Karena kalau teman-teman sadari, kalau kita mengukur delay mesin itu bukan saat mesin itu baru mau dipakai, enggak. Tapi ketika mesin itu sudah dipakai, di tengah-tengah dia diem, itulah idle time. Maka yang biasanya kita hindari itu adalah jangan mulai terlalu awal. Kenapa? Kalau kita mulai terlalu awal, akan banyak idle time di tengahnya. Maka yang terjadi apa? Maka biasanya yang terjadi adalah kita menggeser operasinya. Jadi menggeser barang operasi ke arah kiri pada kaca. Nah, kita mengenal ada yang namanya mekanika left shifting, yaitu yang pertama menggeser waktu mulai beberapa operasi ke arah kiri sebagai mempertahankan urutan operasi. Jadi ini kalau misalnya kita temui ada yang menganggur di sini, maka yang digeser itu dari mulai sini sampai ke sini itu digeser semua. Ya, nggak boleh salah satu dari operasi dua saja atau operasi tiga saja kita geser salah satu itu nggak bisa. Jadi ini yang namanya live shifting. Terus ini namanya kalau nggak salah global shifting ya. Ini tadi nggak ada tulisan global shifting. Jadi kalau global shifting itu kita menggeser waktu mulai operasi tertentu ke arah kiri tanpa menunda operasi lain. Jadi kalau global shifting itu kita bisa lompat. Ini operasi C yang tadinya di sini misalnya bisa kita lompat ke sini tanpa operasi B-nya ini kita selesai. Nah dari sini kita mengambil kesimpulan ya itu sebenarnya ini hanya masalah apa namanya hanya masalah cara berpikir. Kenapa? Karena cara berpikir ini akan menentukan algoritma. Ya, kalau kita sekarang pakai AI atau pakai tools optimasi itu kan kita main algoritma ya. Jadi algoritma ini itu berjalan ketika apa? Algoritma ini berjalan ketika ada delay, misalnya delay sebanyak 4 menit, maka yang dilakukan adalah menggeser semua job setelah menit keberapa ini ke kiri sebesar 4 menit, sebanyak 4 menit. Nah, kalau yang ini itu berarti logikanya ketika ini tersedia waktu 4 menit, kemudian operasi C ini waktu yang dibutuhkan adalah 4 menit, maka kita bisa menggeser C ke 4 menit yang menjadi delay tadi. Jadi algoritma berpikirnya beda. Ya. Tentu kalau kita milih yang global shifting itu kita menghitung apakah operasi C itu juga dikerjakan sama waktunya dengan delay di tengah yang terjadi antara operasi A dan operasi B. Ya, jadi kalau apa namanya bikin penjadwalan memang kita main di algoritma. Nah, terakhir ini untuk model matematis ya. Jadi untuk model matematisnya, ini sebenarnya model matematisnya kurang sih ya. Harusnya oh iya benar, sorry saya yang salah. Nah, jadi ini itu adalah ini baru dua ya, baru 2 digit. Ada yang TIJK ya. Ada yang namanya TIJK. TIJ itu apa? TIJ itu adalah kalau kita dalam menjadwalkan itu, ya, itu kita memperhitungkan ini job keberapa. Job ke I itu mewakili job, ya. Kemudian J itu mewakili mesin ke J. Jadi nanti yang T itu adalah waktu proses. Jadi waktu proses job ke satu pada mesin satu itu ditulisnya sebagai T11. Gitu ya. Jadi seperti ini. T11 itu artinya waktu proses job satu pada mesin satu. Ya, kemudian T eh,
T1 itu artinya waktu proses job kedua pada mesin satu tersebut. Jadi itu akan membentuk network. Nah, ada juga yang TIJK. TIJK itu apa? I itu adalah job, job ke I, kemudian J itu adalah mesin, misalnya. Kemudian yang ini adalah proses ke. Jadi ini proses keberapa, job berapa, mesin mana, gitu. Nah, jadi apa namanya itu masuk TIJK. Jadi kalau misalnya job shop itu udah pakai tiga variabel keputusan. Jadi TIJ kalau ini kan variabel keputusannya I sama J. Kalau ini udah I, J sama K. Nah, ini job shop, sorry. Oh, saya lebih dulu. Nah, kalau flow shop itu hanya dua ya, job I dan mesin J karena prosesnya semua sama. Nah, kalau job shop itu ada tiga, yaitu job ke I, operasi ke J, dan mesin ke K. Kenapa butuh tiga? Karena di dalam job shop, urutan mesin itu berbeda bagi setiap job. Kita harus melacak operasi spesifik secara terpisah dari mesin. Jadi, kalau di dalam job-job, taruhlah dua job aja dulu ya. Dua job itu misalnya urutannya satunya A, B, C, satunya B, C, D. Atau, sorry, satunya A, B, C, satunya C, A, B misalnya. Nah, itu kan urutannya berbeda, ya kan? Padahal masing-masingnya punya deadline. Maka kita harus menjadwalkan mana yang bagian misalnya yang mesin mesin untuk proses A itu yang dikerjakan itu job A dulu, job satu dulu atau job dua dulu. Itu dilihat dari proses mana yang mengawali job tersebut dan disesuaikan dengan deadline-nya. Ya, maka, ini penyelesaiannya pakai apa? Kalau yang seperti ini itu udah pakai model matematika. Kalau kita udah main kondisi real ya. Kalau kita masih main yang sederhana kayak kemarin, misalnya pakai processing apa pakai shortest processing time kemarin ya, maka ya kita hitungnya per proses gitu. Kita hitungnya per proses, kita hitungnya manual pakai Excel gitu. Nah, tapi kalau manual bisa sih manual pakai Excel itu ada juga apa tuh namanya? Kalau di Excel itu makro Excel ya, itu namanya makro Excel. Di mana di makro Excel itu juga bisa menghitung optimalnya urutannya seperti apa. Cuman kalau di makro Excel tuh kita ya tetap harus nata-nata gitu ya, harus nata-nata datanya, kemudian keputusannya ya nanti kapan-kapan ini. Saya juga belum pernah pakai makro Excel, saya dulu biasanya pakai Linggo. Kan, oke, ini saya tidak perlu. Oke. Selanjutnya saya coba share screen untuk contoh. Oke, silakan Pak Sabri. Nah, ini saya masuk satu lagi yaitu tentang batch scheduling ya. Atau penjadwalan batch. Ini saya ambilkan dari tesis saya, tesis S2, hanya untuk supaya teman-teman itu paham batch scheduling itu seperti apa. Nah, ini adalah yang disebut sebagai batch scheduling. Jadi, batch scheduling itu seperti ini, di mana satu batch itu akan dimulai dan berakhir pada waktu yang sama. Ya, kalau teman-teman lihat di dalam satu batch itu bisa terdiri dari satu atau lebih job. Ya, misalnya ini ada yang lingkaran-lingkaran ini job satu, yang kotak-kotak ini job dua. Nah, satu batch itu bisa mengerjakan dua job. Ya, dua job ini pasti punya deadline yang berbeda, punya due date yang berbeda. Nah, batch ini tantangannya di sini. Ketika satu batch
atau satu kali pemproses itu bisa memproses dua job yang berbeda, maka yang dimasukkan ke dalam satu batch itu job yang mana gitu ya. Ini dulu kemarin saya ambil kasusnya itu ada di perusahaan furniture, especially proses oven, ya, proses oven kayu. Kalau teman-teman di sini pernah main ke perusahaan furniture, mulai dari sawmillnya, kemudian ada proses ovennya di pabrik tersebut, itu teman-teman akan melihat gimana mesin oven itu kan besar banget. Jadi mesin oven itu, karena oven itu kan lama ya, bisa seminggu, bisa 2 minggu oven. Makanya yang dimasukkan ke dalam oven tersebut itu eh, potongan kayu dari banyak jok. Nah, jadi kalau ketinggalan masuk satu kali proses di mesin oven itu nunggunya 2 minggu, ya karena gitu kita masuk ke oven itu kita bisa membukanya setelah 2 minggu berlalu gitu ya, atau 1 minggu tergantung jenis kayunya. Nah, makanya yang perlu dipastikan adalah jangan sampai kita salah masukkan job di dalam satu batch. Karena kalau salah, kita kehilangan waktu proses yang tadi itu. Nah, dan yang lebih kompleks lagi adalah di dalam satu batch itu kan ada dua job yang berbeda kita gabung. Otomatis, misalnya ada satu job misalnya yang lingkaran-lingkaran itu sebenarnya dalam 4 hari dia itu udah selesai gitu ya. Tapi yang kotak ini itu nggak selesai, dia selesainya harus 6 hari. Otomatis yang lingkaran ini akan dikeluarkan dari mesin itu sama kayak yang kotak, yaitu 6 hari. Maka kalau kita hitung satu kotak, satu batch ini diproses berapa hari, itu sesuai dengan yang processing time-nya paling lama, yaitu yang kotak. Maka kita pakai prinsip bukan shortest processing time, bukan waktu proses terpendek, tapi waktu proses terlama. Gitu. Karena apa? Karena kalau di dalam batch itu yang mempengaruhi waktu proses batch itu adalah waktu proses job yang paling lama ya. Jadi ini saya kasih gambaran aja betapa perbedaannya cukup mencolok ya kalau kita bahas tentang batch scheduling. Mungkin teman-teman nanya dulu, Bu, apakah batch scheduling itu jobnya harus beda? Ada batch scheduling itu yang satu jenis produk, misalnya produk kotak aja. Nah, yang kita tentukan adalah berapa ukuran batch-nya. Berapa ukuran batch-nya. Kenapa? Karena satu batch itu tidak bisa dijeda waktunya. Ya, misalnya contoh, kita punya pesanan 1.000. Kalau misalnya 1.000 itu kita jadikan satu batch, itu nggak lama. Bisa mesin itu kepake mungkin selama 1 bulan. Kalau 1.000 langsung kita proses. Padahal kan nanti ada job-job lain yang itu juga ikut diproses di sela-selanya. Ya. Nah, maka kita bikin batch. Kita bikin batch dari 1.000 itu kita apa namanya? Dari 1.000 itu kita pecah-pecah batchnya. Ya, misalnya dari 1.000 itu kita pecah setiap 500, 500, 500. Nah, apa untungnya Bu kita pecah-pecah jadi 500, 500? Nah, ketika kita pecah 1.000 itu menjadi batch 500-an, maka setiap kita memproduksi 500, mesin itu bisa berhenti dan bisa disela job yang lain. Nah, itu. Nah, nanti yang 500 yang udah terproses tadi itu bisa masuk ke gudang finishing dan itu mungkin bisa dikirim juga kalau konsumennya berbeda. Gitu kan kita kelompokkan ya yang prosesnya atau setipe sama job A itu berapa piece gitu ya. Nah, intinya adalah kalau kalau batch processing atau batch processor scheduling itu yang kita tentukan apa? Yang kita tentukan adalah berapa ukuran batchnya. Dalam satu batch itu berapa piece yang kita bikin gitu.
Misalnya juga, misalnya pembuatan kue. Misalnya pembuatan kue itu, kalau misalnya satu kali gilingan, misalnya 1 kilogram giling, 2 kilogram giling, 3 kilogram giling, masing-masingnya pasti punya waktu yang berbeda kan. Nah, kalau misalnya kita paksakan, udah gilingnya langsung 3 kilo aja Bu, biar langsung banyak gilingannya nanti tinggal dicetak-cetak loh. Jangan salah, kalau kita misalnya memaksakan untuk menggiling langsung 3 kilo, waktunya habis di proses menggiling. Ya, sedangkan kita punya due date atau punya apa namanya timeline pengiriman. Misal seminggu itu nanti harus sudah bisa ngirim 200 misal. Ya jangan memaksakan kita giling 3 kilo. Kalau kita giling 3 kilo itu udah ngabisin waktu misalnya nanti di seminggu nggak bisa kecapai 200 piece kirim misalnya. Maka kita menentukan nih batch-nya. Oke, berarti untuk penggilingan kita satu kali giling itu kita giling berapa? 1 kilo kah? 2 kilo kah? 1,5 kilo kah? Berapa? Yang itu nanti harapannya kita bisa tetap kirim sebanyak 200 pieces dalam waktu 1 minggu dan kita bisa mempercepat proses produksi karena itu misalnya sebenarnya dibutuhkan cuma 1 kilo Bu, yang 0,5 kilonya itu untuk job yang lain yang deadline-nya masih 2 hari lagi, ya nggak apa-apa kan, nyicil, nyicil ada apa namanya finish good yang lain gitu ya. Jadi tantangan dari batch processor scheduling itu adalah menentukan ukuran satu kali prosesnya itu berapa. Setiap proses itu berapa, di mana catatannya waktu kita memproses itu mesin tidak boleh di stop. Kalau setiap proses mesin bisa di stop terus bisa ditambahin lagi atau bisa dikurangin, tambahin, itu bukan bagian dari asumsi batch processing ya. Kalau batch processing itu satu kali mesin jalan tuh nggak bisa di stop. Stopnya nanti kalau sudah selesai baru bisa berhenti. Nah, makanya itu menjadi challenge. Ketika kita salah masukin dalam mesin tersebut dan mesin sudah terlanjur running, kita akan kehilangan waktu proses yang itu tadi sudah berjalan sesuai batch-nya. Nah, ini yang batch processor. Nah, ini saya, hmm, oh ya, dan di dalam batch itu biasanya kita apa namanya istilahnya ya, eh, job atau komponen yang masuk ke dalam batch itu kita sebutnya sebagai part. Ya, jadi part apa yang ada di dalam batch tersebut dan berapa jumlahnya gitu ya. Biasanya seperti itu. Nah, terus kalau teman-teman mau tahu menyelesaikannya dengan cara apa sih? Nah, menyelesaikannya adalah dengan model matematika. Ya, di sini saya tunjukkan saja model matematikanya. Ya. Model matematikanya sebenarnya nggak terlalu susah. Jadi dia itu hanya terdiri dari I sama J ya, di mana I itu adalah jumlah adalah jumlah batch. Ya, jumlah batch, kemudian J itu adalah partnya. Jadi part yang diproses pada batch itu. Nah, itu namanya C. Nah, nanti ada G. G itu adalah item. Item itu eh, item itu sudah beda lagi ya, bukan bagian dari part. Intinya di sini nanti yang menjadi catatan itu adalah ukuran batch-nya berapa, kemudian jumlah batch-nya, dan yang menjadi keputusan yang masuk ke batch itu tuh adalah item yang mana, kemudian part yang mana. Ya. Nah, ini diselesaikan menggunakan apa? Kalau ini tetap menggunakan apa namanya Linggo ya, Linggo 11. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi kalau untuk penjadwalan ini bisa nggak sih Bu kita nggak pakai model matematika, misalnya kita pakainya algoritma aja gitu ya. Kita main kayak Gancat kemarin, kita plot-plotin kayak Gancatnya itu. Ya nggak apa-apa pakai Gancat juga, tapi perhitungan
alternatif solusinya kan banyak ya. Misalnya kalau mesinnya ada tiga, alternatif solusinya kan bisa banyak. Mana dulu yang dikerjakan pada mesin satu, mesin dua, dan mesin tiga. Pun kalau mesinnya cuma satu, itu juga alternatifnya banyak. Tapi kalau mesinnya cuma satu, kemarin kita sudah sempat belajar ya. Untuk metodenya ada banyak sekali yang bisa dipakai. Nah, itu nanti ketika UAS pun teman-teman bisa memilih ya, saya mau ngerjain penjualannya pakai metode yang mana gitu. Asalkan bisa menjelaskan. Gitu ya. Nah, untuk yang kalau sudah mulai memasuki job shop sama uh, flow shop atau batch scheduling tadi, biasanya itu memang menggunakan model matematis. Cuma nanti kita akan mungkin di pertemuan terakhir ya, saya coba pelajari sekali lagi ya untuk algoritmanya karena algoritmanya banyak dan algoritma ini lama sih. Kalau untuk sekarang kayaknya udah nggak dipakai lagi. Jadi kalau sekarang udah ada apa namanya? Sekarang udah ada Python ya sebagai software untuk optimasi itu mungkin menggunakan model matematika untuk masalah ini itu sudah terjawab di Python gitu, tanpa pakai algoritma tersebut. Cuman nggak apa-apa, supaya teman-teman ada gambaran dulu itu menentukannya seperti apa. Terus ketika kemudian ada Linggo itu seperti apa cara menentukannya atau mungkin ada Python itu seperti apa. Nah, mungkin nanti akan saya bahas pada pertemuan terakhir ya. Jadi masih ada satu pertemuan lagi yang itu umum aja, gimana cara untuk menyelesaikannya. Jadi kalau teman-teman mikir, Bu, kalau kan saya nggak diajarin linggo sampai sesusah itu, berarti saya nggak usah ambil penjadwalan aja ya. Nggak di situ permasalahannya ya atau challenge-nya. Jadi kalau skripsi itu software itu adalah alat bantu yang mungkin di perkuliahan itu diperkenalkan di awal aja. Jadi introducing aja. Jadi hanya pengenalan. Dan nanti advance-nya atau apa ya namanya eh, pengembangannya itu teman-teman sendiri yang pakai, yang ngoprek gitu ya sesuai dengan permasalahan teman-teman. Itu pun terjadi ya di mahasiswa-mahasiswa di kampus-kampus yang lain. Jadi kalau teman-teman ngira saya nggak dibantu dosen untuk ngoprek software gitu. Itu emang nggak dibantu gitu ya. Dan memang kalau sudah setara mahasiswa itu untuk ngoprek software, kalau sudah dikasih pengantarnya ya tinggal ngoprek, logikanya dioprek itu memang bagian dari apa namanya pembelajaran teman-teman untuk mengembangkan diri di software tersebut. Gitu ya. Jadi salah nggak Bu kalau nanya dosen? Iya nggak apa-apa, nggak salah. Cuman ketika dosen tersebut akhirnya tidak menemukan solusi dalam programmingnya atau codingnya, nah itu bagian dari tanggung jawab mahasiswa untuk menemukan coding yang tepat atau persamaan yang tepat seperti apa. Lah kalau dosen itu menemukan persamaannya juga, lalu teman-teman menemukan apa dalam penelitian? Nggak nemu apa-apa, ya. Jadi itu ya untuk hari ini untuk pengantar. Jadi kita sudah membahas tentang job shop, flow shop, kemudian batch processing, scheduling eh, dalam tahap awalnya. Nah, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait materinya. Ada yang belum paham atau sudah paham semua? Halo? Ini kalau diam aja ya. Artinya apa ini kalau diam ini? Halo, ada yang bisa bersuara? Silva mungkin? Udah paham belum? Halo, Silva. Iya, nanti saya pelajari lagi, Bu. Oke, Tarisha, Tarisha kita jawab nggak itu, Tarisha? Hadir, Bu. Maaf sambil bekerja. Oke, masih sambil dibaca semua ya. Oke, ya, Pak Sabto, semoga tadi bisa menyimak dengan baik ya. Kalau tidak pun nanti akan saya beri untuk disimak lagi teman-teman. Dan saya masih ada satu pertemuan lagi ya untuk
memperkenalkan masing-masing metode untuk yang full job, sama yang batch processing. Nah, saya kasih sekilas aja karena nanti ngepreknya seperti apa nanti teman-teman yang melakukan di CSO, gitu ya. Baik, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Ya, saya masih ada satu pertemuan lagi ya. Jadi minggu depan itu online aja. Kalau udah minggu tenang, masih masih ada satu pertemuan lagi. Berarti tanggal 3 Juli. Juli. 3 Juli. Masih ada satu pertemuan lagi. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.